Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, melalui sambungan telepon Presiden Joko Widodo ke Raja Salman setelah Raja Arab Saudi tersebut keluar dari rumah sakit. Menjadi perhatian media di Arab Saudi, kedekatan hubungan Presiden Jokowi dan Raja Salman menjadi perhatian. Presiden Joko Widodo menjadi pemimpin negara dari luar Timur Tengah pertama yang mengucapkan selamat atas kesembuhan Raja Salman yang pada hari Jumat kemarin keluar dari rumah sakit setelah sempat dirawat selama 10 hari di Rumah Sakit King Faisal akibat peradangan kantong empedu. Selain mengucapkan syukur terkait dengan kondisi Raja Salman yang telah pulih dari sakit, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan ibadah haji yang digelar terbatas di tengah pandemi COVID-19. Sementara itu ternyata hubungan telepon Presiden Joko Widodo dengan Raja Salman menjadi sorotan media Arab Saudi yang kemudian mencari informasi ke Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi kepada Agus Maftuh Abi Gebrel. Innama yadullu ala matana wa quwwa al-alaqa al-thunaiyah kama da'a ar-rais al-Indonesi fi tilkal mukalama li ta'ziz at-ta'awun al-thunai fi as-su'un al-iqtisadiyah fi. Pemirsa, lalu seperti apa media Arab Saudi melihat ucapan Presiden Joko Widodo kepada Raja Salman? Kita telah terhubung dengan Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi Agus Maftuh Abi Gebrel langsung dari Riyadh, Arab Saudi. Assalamualaikum Pak Dubes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Vera, Pak Suwan. Ya, Pak Dubes, belakangan ini banyak sekali media di Arab Saudi tertarik dengan highest communication antara King Salman dengan Presiden Joko Widodo. Lalu mengapa media Arab Saudi ini sampai tertarik begitu untuk menggali hubungan telepon antara Presiden Jokowi dengan King Salman? Betul, Pak. Sosok Presiden kita, Bapak Joko Widodo, adalah sosok yang sangat menarik di Timur Tengah, dan ketika kemarin pasca mukalama hatifiyah, pembicaraan lewat telepon tingkat tinggi tersebut, kantor berita Saudi langsung memberitakan, dan kemudian saya ditelepon oleh sebuah stasiun TV bergengsi di Saudi yang isinya para pengamat-pengamat politik dan ekspertnya Saudi untuk menanyakan. Dan kemudian kita diminta untuk live atau mubashir di stasiun Saudi 24. Karena mereka tertarik karena Presiden Joko Widodo ini adalah presiden atau kepala negara di luar Timur Tengah pertama kali yang melakukan komunikasi dengan Khadimul Haramain Asy-Syarifain Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud, dan ini dirancang sebelumnya ketika Raja masih berada di rumah sakit. Kemudian Diwan Malaki atau Royal Court menghubungi kami yang di KBRI bahwa Raja berkenan menerima telepon dari Bapak Joko Widodo pada hari Jumat jam 14.45 waktu Arab Saudi atau 18.45 waktu Indonesia bagian barat. Begitu, Mbak. Ya, lalu proses protokoler pembicaraan telepon seperti apa yang dilakukan? Apakah Istana Presiden ini langsung kepada Istana Kerajaan di Arab Saudi atau bagaimana prosesnya? Apakah langsung di antara King Salman dengan Presiden Jokowi? Betul, komunikasi tersebut antara Istana Kepresidenan dan Istana Raja Salman, namun sebelumnya didahului dengan protokoler di mana kami menghubungi setelah kami mendapatkan perintah dari Istana Presiden, kemudian kami menghubungi Diwan Malaki dan Royal Court atau kantor Raja, kemudian juga menghubungi Kementerian Luar Negeri Arab Saudi dan Al-Marasim Al-Malakiyah atau Royal Protocol untuk mengatur waktunya. Alhamdulillah, bimasyiatillah Allah melancarkan komunikasi ini, dan ini terjadi dalam waktu yang sangat singkat penjadwalannya. Dan ini menunjukkan bahwasanya Presiden kita Bapak Joko Widodo memiliki tempat khusus di hati Raja Salman, apalagi Raja Salman baru saja keluar dari rumah sakit.
hanya kepala negara yang mempunyai hubungan khusus yang disetujui oleh Royal Protocol dan Royal Court untuk melakukan komunikasi dengan Raja Salman. Dan saya tambahkan juga sosok Pak Jokowi ini kan sangat terkenal di Timur Tengah. Apalagi ada sebuah majalah elit yang namanya Ar-Rajul yang mendisplay beliau 16 halaman full. Ini saya tunjukkan sebuah majalah elit yang diprakarsai oleh anak Raja Salman, yaitu Pangeran Ahmad bin Salman. Di cover majalah ini ditulis kata-kata yang begitu menyejukkan dalam bahasa Arab, istu fiqh tagmuruhul miyah walam akhlum bimansib hakimi wilayah, yang artinya adalah kami pernah tinggal di sebuah rumah gubuk yang selalu kebanjiran dan saya tak pernah bermimpi untuk menjadi seorang kepala negara. Dalam majalah ini juga dan media-media Timur Tengah sudah sangat populer bahwasanya presiden kita ini adalah, mereka menyebutnya adalah nadzafatul yad, atau sangat bersih tangannya dari korupsi dan dari sikap-sikap yang zalim. Juga disebut juga dalam majalah Ar-Rajul yang artinya sang tokoh ini, Presiden Joko Widodo adalah presiden yang terkenal dengan ketawaduannya. Mereka menyebutnya dengan al-basatah, yang sangat ramah dan adab asor. Begitu Mbak Vira. Iya, tapi sejauh komunikasi yang dilakukan, apa sebetulnya konteks pembicaraan antar kedua kepala negara ini? Yang disampaikan oleh Bapak Jokowi, sebagaimana yang kami dapatkan info bahwasanya Bapak Presiden menyampaikan pertama ucapan selamat atas membaiknya kesehatan Raja dan keluarnya Raja dari rumah sakit. Kemudian Bapak Presiden juga mengapresiasi langkah-langkah Saudi dalam prosesi pelaksanaan haji di tengah-tengah pandemi Corona. Kemudian yang ketiga, Bapak Presiden juga menyampaikan untuk penguatan ekonomi Saudi dan Indonesia. Saya tambahkan juga Mbak bahwa Raja ini sangat memposisikan Presiden Jokowi di sebuah posisi atau martabat yang sangat istimewa. Ketika beliau berkunjung ke Riyadh, Raja Salman ini menyiapkan istana khusus yang sangat bersejarah, yaitu istana atau Qasr Malik Saud. Istana Raja Saud yang tidak sembarang tamu bisa masuk ke istana ini. Istana ini dipersiapkan Raja Salman untuk dipakai kantor oleh Bapak Presiden Jokowi untuk menerima tamu-tamunya, courtesy call dari para menteri Saudi. Begitu, Mbak. Baik, kalau tadi dikatakan Presiden Jokowi memiliki tempat khusus ataupun juga istimewa bagi Raja Salman begitu ya. Lalu bagaimana jika dibandingkan dengan negara lain di luar Timur Tengah lainnya? Seperti apa saat ini Arab Saudi juga melihat negara-negara lain selain Indonesia? Saudi ini negara besar dan memandang Indonesia sebagai negara besar, sebagai negara Muslim terbesar juga. Makanya ketika Bapak Joko Widodo berkeinginan untuk melakukan komunikasi tingkat tinggi kepada Raja Salman, Royal Protocol memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita. Apalagi sekarang ini kita sebut hubungan bilateral antara Saudi dan Indonesia berada di posisi puncak atau al-asru az-zahabi al-mudahab, masa-masa keemasan hubungan Saudi dan Indonesia. Begitu Mbak Vira. Baik, terima kasih Duta Besar Republik Indonesia untuk Arab Saudi, Agus Maftu Abi Gebrel, sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.